Selamat puasa men, bertemu lagi bersama saya Dani Sugandi ya di channel Dani Studio 04. Pertama gue sorry banget jarang upload video di channel ini dikarenakan banyak kesibukan belakangan ini ya, terutama 1 tahun ke depan gue akan sibuk banget. Jadi setelah mungkin melewati itu gue akan aktif di channel ini. Dan untuk video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol random bersama Nopa Sinchualingsi. Oke, gak usah. Gue penasaran kan nama lu kan Nopa ya, setahu gue. Itu Sinchualingsinya dari mana? Oke, kenapa nama gue Nopa Sinchualingsi ya? Dikarenakan awalnya seperti ini sih. Sebenarnya di KTP gue tetap nama gue Nopa aja ya kan. Tapi ada Sinchualingsi ya, karena gue tambahin karena sebagian orang ngelihat gue itu kayak orang Cina lah gitu kan, atau segala macam yang intinya tuh ya berkaitan dengan orang-orang kayak gitu. Ada yang bilang lu kayak orang Jepang lah atau apa. Tapi sebenarnya kalau gua ngaca sendiri tuh nggak segitu amat gitu kan. Tapi emang betul sih. Setahu gua juga lu kan berasal dari Lampung nggak? Ya. Nah orang Lampung tuh rata-rata dia mirip banget, kayak ada Cinanya, ada Jepangnya. Lu masuk ke Cina deh menurut gua. Karena di orang Lampung itu sebenarnya kalau emang mau ngikutin suku atau memang nenek moyang zaman dulu itu emang kita itu masih turunan Tionghoa gitu kan. Zaman dulu itu seperti itulah ya. Gua nggak tahu itu kisahnya seperti apa. Cuman kita masih kalau misalkan yang pakai adat, kita tetap masih ada yang namanya kerajaan. Betul. Oke. Jadi Nopa Sinchualingsi itu teman gua ya, teman dari kerjaan. Jadi selama gua bekerja di Jakarta itu gua dekat sama dia ya, sampai dikenalin daerah-daerah sini, terus kayak pembimbing aja gitulah di sini tuh. Apalagi kan gue waktu itu masih polos banget ya, anjay polos. Sebenarnya nggak polos ya, itu hanya pura-pura aja gitu. Padahal sebenarnya kalau emang udah mengenal itu kayaknya luar biasa kalau menurut gue. Iya. Ternyata suhu juga gitu. Suhu apa? Jadi gue masih ingat tuh waktu pertama kita bertemu ya. Baik banget sumpah, orang ini baik banget guys. Bang Nopa, gue berutang budi sampai sekarang. Dan kebaikannya pun dia masih ada gitu sampai sekarang juga. Terima kasih Bang Nopa. Karena mungkin gue ngerasa cocok aja sama lu gitu kan. Gue punya firasat, punya rasa. Karena semua orang tuh punya rasa masing-masing ya. Kayak misalkan seseorang itu tidak gampang untuk menerima sikap orang lain. Benar gak? Dan waktu itu gue pernah berlebihan istilahnya ya. Sikap gue tuh berlebihan banget sama dia ya. Jadi gue sengaja, gue juga nyari temen tuh kayak pilih-pilih gitu. Dan ternyata Bang Nopa ini menerima sifat gua gitu, dan alhasil kita berteman sampai sekarang ya Bang ya. Oke, dari sekian perjalanan itu sebenarnya gua kalau untuk masalah sikap ya, yang lu bahas tadi itu masalah sikap, gua dengan siapapun gua bisa menerima gitu ya. Cuman kan sebagian orang itu nggak gampang bisa menerima sikap orang lain. Iya. Tapi kalau mungkin gue juga sempat bentrok sama lu ya kan. Iya. Sempat cekcok juga, cuman kita nggak baku hantam aja ya kan. Cuman adu bacot aja. Di saat itu gue nggak ngertiin juga sih salah ya. Ya. Tapi seru ya. Ya seru nggak seru sih. Cuman maksudnya kan posisinya kan mungkin dari awal juga. Ya lu tahu perjalanan hidup gue tuh banyak musibah ya kan. Cuman kan gue jarang cerita tentang ke situ gitu kan. Dan di saat itu ya mungkin masalah itu meluap di pikiran gue. Di saat lu lagi ibaratnya ngeledek gue atau gimana, itu lagi momen-momen yang nggak pas, bener nggak? Iya betul. Padahal tuh setelah kejadian itu ya gue sempat berpikir juga, ya namanya penyesalan ya. Sebenarnya sama temen tuh nggak boleh lah hal-hal kayak gitu. Terus apalagi kita sampai musuhan terlalu lama ya kan gitu. Dan gue juga nggak sadar itu tuh sampai gue pulang ke kosan tuh, anjir kok gue gini amat gitu ya, terlalu berlebihan. Tapi Bang Nopa juga memaafkan. Ya alhamdulillah sih gitu. Dan sekian perjalanan kita berteman, apalagi ibaratnya kayak sekarang mungkin kita lebih bukan kayak teman lagi. Gua ngerasanya tuh emang udah kayak kita tuh saudara lah ya. Kaitan. Pokoknya semakin kesini tuh gua ngerasa kalian itu udah bukan siapa-siapa gitu, lebih dari temen gitu kan. Jadi kayak nggak tahu dah, nggak bisa diungkapin gitu. Jadi
bebas lah ya istilahnya mah, udah nggak asa-asa muncak bahasa Sundanya mah. Ya. Minum dulu bang, minum dulu Iya, biar santai. minum. Tegang cuy, udah lama nggak bikin video. Ya itu yang paling penting kalau namanya kita berteman itu kita saling memahami aja sih gitu. Karena emang dasarnya cara bersahabat kalian itu kalau menurut gua itu udah luar biasa. Jadi dimanapun kayak lu itu pasti lu akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Karena Amin. lu itu salah satu orang dalam sejarah hidup gua di perantauan itu, gua nggak gampang ya nemuin orang-orang yang baik gitu kan. Karena setelah di sini dan sebelum-sebelumnya gua pernah ngerasain, cuman di sini ini luar biasa sampai kita kayak membentuk tim gitu kan. Dan sampai ya pokoknya sejauh ini gue tetap nyaman sama lu, gue pesan sama lu tetap pertahankan karena cara lu ini udah luar biasa kalau menurut gue gitu. Kebaikan lu itu ya bakal gue kenang sampai dunia akhirat. Kembali kita ya, kembali dia yang baik bang. Udah deh kita bahas A5P5 karena udah bertebaran di mana-mana ya A5P5 itu. Awalnya dari mana sih A5P5 itu? Awalnya sih sebenarnya nggak ada niat untuk bikin geng ya. Itu sebenarnya bukan geng, cuman tempat berkumpul teman-teman kerja ya. Ya untuk ibaratnya kita kan nggak harus tiap hari kerja terus fokus ke kerja gitu kan. Kita butuh hiburan. Dan awalnya kita kan sering main futsal gitu, terus sering kita ada 2 kelompok di tim kita itu. Tim disebutin. Sebutin aja gak apa-apa. Aqua dan Pit. Enggak, jadi di ya, pokoknya gak usah disebutin lah ya. Jadi labelnya tuh intinya, jadi kita punya 2 tim di posisi dalam pekerjaan itu. Jadi di bawah itu ada tim V dan di atas ada A seperti yang itu. Yang berseteru banget ya. Betul. Dan pada akhirnya karena kita sering nongkrong bareng, terus ada yaitu temen gue juga yang namanya Ridwan, itulah yang menjadikan Sawo. namanya A5V5. Seperti itu. Tapi gue bersyukur banget loh dengan namanya A5V5 ini bisa berkembang sepesat ini gitu kan. Bahkan ya yang gue rasa di A5V5 ini, satu, kita menambah saudara ya. Silaturahmi kita itu kayaknya semakin kesini itu semakin luar biasa kalau menurut gue. Jadi banyak juga yang ikut ya. Betul sekali. Terus dari tim A5 ini ya gue mau setelah nanti kan kayak gue nih gak lama lagi pasti udah keluar dari keluar dari pekerjaan, jadi kan pasti jauh dari tim A5 ya. Tapi gua mohon sama tim-tim, jadi jangan sampai keluar dari grup. Itu pesan saya pribadi, dikarenakan dimanapun kalian berada kita tetap silaturahmi itu harus gitu. Entah kalian ibaratnya lagi nganggur atau gue yang nganggur, atau memang kalau gue udah dapet kerjaan, ada yang ibaratnya temen gue lagi nganggur, kita bisa calling dan kita saling bantu. Atau memang nanti kan ada rencana juga nih ya, bukan promo ya, ketika nanti gue udah opening, gue mau tim A5V5 datang tempat gue. Siap ya, pokoknya harus datang opening, harus bantuin gue gitu. Bantunya dengan dasar kalian biasa ngantri aja. Ngantri ya kan. Jadi seolah-olah tuh kalian tuh kayak pembeli gitu kan. Jadi terserah kalian mau yel-yel kayak mau apa, yang penting datang, bener gak? Itu sih gua yang gua harapin. Tapi ya doain aja lah setelah gua nanti keluar dari bukan tim ya, tapi dari lingkungan pekerjaan ini, buat pengen kita tetap silaturahmi gitu, tetap berjalan gitu. Jangan sampai putus. Pokoknya dunia akhirat kita pasti ketemu. Amin. Sebelum itu kita harus minum dulu. Ya, minum dulu santai. Bro, dia tuh ya emang. Tapi gue di situ sebenarnya tujuan gue tuh gue pengen bareng sih sama kalian gitu kan. Kita biar kayak misalkan di hari Minggu kita libur, terus gue pengen
kita tetap bareng, bukan di kerjaan aja. Tujuan gue seperti itu gitu. Mungkin ya pasti ada lah orang, tapi gue nggak akan nyebutin nama ya. Iya. Itu kemarin ada tuh. Jadi kejadiannya ceritanya gini. Siapa? Kan nggak usah nyebutin nama. Nah, jadi gue kemarin tuh sengaja datang dadakan, ya kan? Nggak ada yang tahu, bahkan gue datang ke sini. Iya. Terus gue itu sengaja ngerjain tim. Kata gue gini, di monitor tim dikarenakan ada meeting dadakan, ya kan? Oke. Dan akhirnya pada kumpul semua tuh. Mungkin ya emang nggak semua hadir, tapi setidaknya di situ ada beberapa orang, sekitar ya 20 orang lah ya kemarin itu. Iya. Nah di situ itu gue bingung sebenarnya. Ini ketika udah ngumpul itu gue bingung mau bikin acara apa gitu kan. Iya. Terus gue kayak lu dateng ya kan, lu hadir. Terus gue nanya ke lu, ya udah bakar-bakar. Nah di situ gue temu solusi dong. Ya udah kumpulin, akhirnya duit 20.000 tuh buat ya, yang penting ada kebersamaannya buat tim, bener nggak? Nah dari situ ada yang nggak bisa ngehid itu ngipas ya. Yang nggak bisa ngipas itu. Yang nggak bisa nyalain api kan. Iya, itu gimana sih ceritanya? Coba lu jelasin deh. Ya ceritanya begitu bang. Jadi kan lu tahu sendiri kan gue sibuk banget waktu itu, sibuk belanja ini itu. Maksud gue handle dulu lah, nyalain api doang mah bisa kali. Jadi nggak bisa. Terus gue bilang kayak gini, lu hidupnya nggak pernah susah lah ya. Begini aja nggak bisa, cuma gitu doang. Sampai balik dia ya. Kalau mau ngomongin umur dia udah dewasa dong. Baper mungkin. Oke. Tapi sampai sekarang juga biasa lagi. Ya seharusnya seperti itu. Jadi cuman nggak seresponsif kayak dulu. Kadang gue juga aneh ya gitu sama orang-orang. Apa karena mulut guanya aja gitu ya yang ceplas-ceplos ya? Ya tadi itu kan balik lagi sama orang yang nggak semua tuh. Dari 10 itu 7 yang suka malu, 3 itu nggak suka sama lu. Oh, nggak semua meskipun suka ya? Iya, meskipun kita bareng pasti ada rasa kesel atau ya gimana pasti. Makanya gue bertanya ke lu gitu kan. Jadi kayak misalkan yang pernah mungkin sebelum-sebelumnya di video sebelumnya kita pernah bahas ya kan. Iya. Kenapa sih gue ngedukung setiap yang lo lakuin gitu kan. Iya. Buat selalu support lu gitu. Pokoknya gue tuh pengen yang terbaik aja buat tim gue gitu. Karena cara gue untuk berteman itu nggak setengah. Iya. Itu kalau gue pribadi, namanya gue udah lama banget ya hidup di perantauan. Gue bahkan dari kecil gue hidup di Jakarta. Jadi gue tahu yang namanya berteman tulus sama enggak. Iya. Nah makanya gue di sini di grup ini yang gue ingat mungkin ya, yang selalu gue di pikiran gue itu mungkin gue banyak belajar juga dari kalian ya. Terus gue kayak kita menghadapi teman itu beradaptasinya juga kita bermacam-macam ya. Kayak misalkan nih kayak lu mungkin gaya lu seperti itu gitu kan, cecerowokan seperti itu. Terus kayak misalkan nih kayak teman kita ya yang di belakang kamera itu gue berterima kasih gitu kan. Kenapa? Karena gue banyak pelajaran dari kalian itu luar biasa untuk cara bertemannya gitu. Iya. Jadi gue pesan sama lu, dimanapun kalian berada tetap tanamkan sifat-sifat seperti itu. Karena sekalipun temen lu yang lu udah baikin itu belum tentu ngebales ya kan. Tapi setidaknya Allah akan memberikan orang-orang yang seperti lu juga gitu sifatnya gitu. Tadi kan lu bilang dari kecil di Jakarta ya. Oke. Terus gue juga pernah denger lu pernah di Bandung, lu pernah di Pandeglang, di Serang Banten, lu pernah di Lampung. Jadi gimana itu ceritanya? Jadi gue jelasin nih. Sebelumnya kalau gue ada satu cita-cita yang dimana ketika nanti gue nggak kaya nggak apa-apa, tapi gue kecukupan, gue akan mengeluarkan ya film apa tuh? Film kisah tentang gue. Dimana perjalanan hidup gue itu sebenarnya orang brutal juga ya. Karena dalam perjalanan gue dari kecil itu di lingkungan gue, didikan gue sama lingkungan itu tak seimbang gitu, nggak balance.
dari ajaran orang tua gue seperti ini, dari lingkungan gue seperti ini. Jadi akhirnya gue pertamanya itu berangkatlah gue ke Jakarta. Di Jakarta itu gue lagi SD ya, gue suruh diam sama keluarga gue, abang gue lagi gitu, tapi gue nggak nyaman gitu. Dari situ gue hidup biasa, bener mandir tuh kayak gue, tapi gue nggak sempet mulung juga ya. Tapi bukan berarti mulung itu hina ya. Tapi maksudnya dalam perjalanan hidup gue, ketika gue jadi gembel ya, gue sempet nongkrong, bahkan gue sempet pernah mau jadi gigolo. Itu apa? Gigolo Apa sih, nggak tahu. Apa namanya itu, memuaskan para wanita ya, buat tante-tante. Sadis banget. Betul, tapi itu nggak kejadian. Nggak kejadian. Karena apa? Gue masih takut masih sama yang mencipta ya. Gitu kan. Tapi gue pernah sempet dijual beberapa kali gitu kan. Sempet gue ada dijual, ada yang ditukar sama narkoba, sabu. Itu sama siapa, saudara? Bukan, temen. Sama ya kita kenal di luar. Gue di situ banyak banget yang kenal orang-orang di luar tuh, orang-orang yang nggak bener ya kan. Itu dari Jakarta sampai berapa tahun tuh? Pokoknya gue lulus SD gue dikirim ke Jakarta, terus gue kayak sempat juga namanya ngamen. Tapi gue waktu itu ngamen nggak pakai gitar karena kan gue belum bisa main gitar ya. Dulu gue ngamen itu pakai bulu ayam tuh, ngelapin kaca. Tahu nggak itu sekali ngasih berapa? 50 perak. Sedangkan 50 perak itu ya dulu gue untuk harga rokok aja per batang itu masih 700 ya. 700 itu udah paling mahal lah. 700. Nah, dari situ gue beberapa bulan atau beberapa tahun di Jakarta, terus gue sempat balik lagi. Nah, gue sebenarnya banyak banget sih, maksudnya kayak masalah-masalah di rumah ya, tapi gue nggak nyebutin kasus ya, cuman itu pas ya. Terus akhirnya gue ke Pandeglang ya, ke ini daerah Bandung dulu. Bandung tuh pernah tuh. Oh iya, ke Bandung pernah. Oh iya bener, ke Bandung dulu. Itu dulu gue ceritanya tuh gue kabur dari rumah ya kan, karena waktu itu gue egois ya kan, karena gue belum bisa cari duit tapi keinginan gue besar gitu kan. Jadi waktu itu gue sebenarnya cerita ini malu dong, tapi karena emang harusnya diceritakan mungkin ya. Iya, biar buat pengalaman temen-temen juga kan, karena gue gak bisa ngobrol ya. Jadi biar dia aja ngobrol. Kenapa begitu? Ya, maksudnya biar lu nggak, kalau gue yang ngobrol apa, gue yang ngomong terus berarti akhirnya gue jadi curhat sama di sini gitu kan. Ya enggak lah, kita bertukar pikiran. Oh nanti jadi kan, sekarang gini nanti aja juga gini. ada bagian lu ke gue gitu. Nah gitu. Pokoknya ya itulah kisah gue, sebenarnya nggak bisa diceritakan cukup sehari ya, atau sejam 2 jam atau nyampe sehari, itu nggak cukup. Cuman ini kita akan saling menanya aja tentang sikap ya, bisa nggak? Jangan jadi, sikap lah, kita pengalaman yang lain aja gitu. Kalau pengalaman yang lain nggak cukup sehari waktu kita. Iya. Jadi kita gini aja. Gue sebenarnya gini ya. Kenapa gue hadir undangan lo? Ya. Untuk membahas masalah A5V5. Pikir gue tuh gini, tadinya itu gue pengen di tim gue sebagian, meskipun nggak semua bisa hadir, tapi gue pengen beberapa yang orang itu bisa duduk di bareng gue nih. Sini. Gitu. Iya. Terus jadi gue pengen kayak misalkan gue mau nanya nih. Sekarang sama kameramen ya, gue boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Dengerin guys. Sekarang gini, gue sama si Ridwan ini kan, gue seneng banget nih berteman sama dia. Tapi gue nggak tahu dong dia seneng apa nggak, cara apa bergaul sama gue. Tapi selama ini satu, gue seneng banget. Ya tadi itu gue berterima kasih, sifat-sifat dia itu banyak pelajaran buat gue juga gitu kan. Dia tuh ibaratnya kalau untuk kehidupan dia bisa jadi guru gue. Jadi cara berteman waktu itu kan kita ke puncak ya. Nah di puncak itu dia orang yang paling sibuk gitu kan. Sebenarnya gue nggak enak gitu kan. Iya. Karena dia sibuk, tapi gue mau bantuin itu karena itu bukan daerah gue. Jadi gue bisanya diem gitu kan. Tapi di lain sisi gue, demi Allah ya, di hati gue itu gue nggak enak orangnya gitu. Karena ibaratnya gue berarti ganggu nih. Dia jadi pulang kampung tuh. Jadi jatuhnya liburannya itu sebenarnya sedikit ya, habis sama tim gitu kan. Tapi di situ apa ya,
dia dimanapun berada nih si Ridwan ini pasti dia bakal dikelilingi oleh orang-orang baik karena dia baik gitu. Amin, Bro. Karena ya mungkin kayak misalkan Ridwan kan orangnya dingin, diem. Kalau untuk memilih nggak memilih, gua nggak tahu. Oke. Jadi mungkin cara Ridwan ya untuk berteman itu seperti itu, tapi gua akui itu luar biasa. Gitu. Tetap jadi orang baik. Pokoknya sekalipun ibaratnya dia kayak misalkan dia udah baik sama gue, tapi belum tentu gue bisa ngebales. Yang gue harap dia tetap tanamkan seperti itu ke orang lain, karena dimanapun dia akan selalu kumpul dengan orang-orang baik yang kayak yang punya dia sifat sekarang. Oke, terima kasih Bang Nova. Saya mewakilkan saudara gue. Mau nanya nggak, Wo? Bang Nova? Boleh. Nanya. Nah, oke, gue mau nanya lagi nih. Saat lo ketemu sama gue gimana? Pikiran lu tuh gimana? Coba lu ceritain aja. Kita care-carean aja. Kalau gue sih seneng ya kan. Nyampe sekarang pun gue seneng. Make. Ridwan Sabo. Dia nggak mau muncul di sini, dia anti kamera dia guys ya. Nggak, dengerin suaranya aja nih. Oke, terima kasih. Untuk pertama kali saya ketemu sama Bang Nova tuh awalnya tuh ada rasa segan ya. Bukan artinya sekarang saya bertindak semena-mena. Maksudnya ya pertamaan itu lihat dia tuh segan, takut. Tapi yang gua senang tuh dia tuh bisa ngajarin gua lah ya. Ngajarin apaan? Kan gue belajar sama lu juga. Jadi ya dari sekian lama kita kerja tuh gue banyak belajar lah dari dia. Itu untuk dunia dalam pekerjaan. Iya, dalam pekerjaan. Nah sekarang gue gini mau nanya juga sama lu. Selama lu kenal sama gue, terus lu sering nongkrong sama gue, bergaul sama gue, apa yang lu rasa ibarat dalam perjalanan ini nih sampai sekian lama ini sampai terbentuknya tim A5P5? Intinya gue nyaman sih. Tapi kan gue sering ngerjain kalian gitu, sering repotin kalian. Ya karena gitu. karena caranya itu yang bikin ya suka jahil, suka apa. Tapi ke kitanya tuh jadi biasa aja gitu. Jadi gimana ya? Udah ini ya. Iya jadi udah satu hati kalau dikata. Udah cocok lah ya. Udah cocok lah. Nggak, selama lu kenal sama gue, lu pernah nggak sakit hati ketika gue ngomong apa gitu? Pernah nggak? Sejauh ini gue belum sih. Karena gue mengimbangi orang ya. Malahan yang baik-baik yang selalu gue serap dari dia tuh. Apa tuh? Coba apa yang baik tuh? Ya pokoknya yang baik-baik itu gak bisa diungkapkan, tapi cukup bisa dirasakan. Anjay. Mantap. Terima kasih buat Bang Nova selama ini yang udah ngebimbing gua ya, khususnya di pekerjaan. Pokoknya di kehidupan gua terima kasih udah muncul ya. Asik. Jadi bisa dikata juga dia tuh sebagai guru ya. Udah. Oke, buat Ridwan. Oke, itu juga gua terima kasih ya kan. Sebenarnya sih lu yang lebih baik gitu kan kalau menurut gua, karena perjalanan hidup gua nih selama gua merantau itu gua tuh tahu mana yang tulus dan mana yang enggak cara bersahabatnya. Ya. Tapi selama gua kerja di sini itu udah berjalan 4 tahun. 4 tahun itu selama ini yang gua rasain sih yang banyak ibaratnya itu membantu di kehidupan gue ya untuk pribadi ya kan, tuh kalian berdua sebenarnya. Kalau di tim itu semua bagus, cara apa namanya bergaulnya bagus gitu ya. Ada juga sih Mamet tuh ya, termasuk Mamet juga banyak yang membantu di kehidupan gue pribadi gitu kan. Gue kalau menceritakan gitu kayak misalkan di saat itu kan gue harus cerita gitu. Bebas. Jadi gue itu dulu dapat musibah yang dimana sensor. Ya pokoknya seperti itu. Yang hadir atau ibaratnya yang selalu ada buat gue itu Dani ini ya. Teman-teman ini Dani ini salah satu orang sebelum
terbentuknya tim A5P5, terus sampai sekarang ini ya perjalanan ini, Dani ini banyak banget ngebantu gitu kan di kehidupan gue sebelumnya. Gue kalau suka bingung gue kalau ini jawabnya gimana gitu. Kenapa harus bingung kan? Maksudnya ini gue ngomong ini emang apa yang gue rasa ya selama ini. Gue orangnya nggak munafik. Lu tahu gue kalau suka sama orang ya terus suka. Tapi kalau nggak suka sama orang itu susah untuk jadi temen gitu. Jangankan kita main bareng, nongkrong bareng kayak yang sebelumnya gitu kan. Gue mau nanya juga udah males karena firasat hati ini tidak pernah bohong gitu. Ini kayaknya kalau misalkan gue deket sama dia nih pasti dia ngelunjak nih kayak gini gitu kan. Tapi sama kalian ya gue nyaman-nyaman aja gitu. Kalau untuk sikap sifat ya, untuk sifat itu kan pribadi ya. Kalau selagi itu tidak ibaratnya tidak merusak etika gitu yang segala segi kayak gitu ya, itu nggak masalah buat gua. Tapi kayak misal kayak lu nih kan orangnya tadi coy ya cerobokan gitu ya. Gue suka karena gue juga termasuk orang-orang rame ya kan. Nah makanya gue cocok banget gitu. Terus ketemu sama Bang Ridwan ini ya, itu juga banyak banget pelajaran gue caranya berteman itu yang lebih baik gitu kan. Sama lu, perjuangan lu di temen kayak misalkan, karena gini yang gua rasa tuh balik lagi kalau untuk ngobrolin ya, kita ini di kehidupan ini kan ada dunia dan ada akhirat ya. Jadi kayak misalkan kayak gini, kenapa gua bilang lu tanamin aja nih cara sifat-sifat lu untuk nggak di sini aja dimanapun lu berada. Kenapa? Karena kebaikan itu akan selalu dibales. Kayak misalkan kebaikan apa sih yang nggak gampang diingat, terus sama ibaratnya dibalasnya itu secara tidak langsung nih, tapi yakin dibalas gitu. Kayak ibaratnya lu ngasih minum nih, ini kan ibarat amal-amal yang tidak kelihatan itu untuk akhirat ya. Seperti itu terus, karena ibaratnya kan kalau masih lu orang misalkan minta rokok sama lu kasih aja, atau bahkan orang nggak minta aja lu tawarin, itu udah luar biasa kalau menurut gua. Karena apa? Karena beramal itu bukan dengan uang aja ya atau materi gitu. Setahu gua orang beramal itu yang kalau menurut gue sih yang tidak kelihatan itu ya seperti itu, seperti kopi, teh itu. Kenapa? Kalau misalkan lu ngasih duit yang pernah kita bahas itu sebelumnya, itu akan selalu diingat, bener nggak? Gitu kan? Atau sekedar ibaratnya, meskipun lu lihat temen lu kelaparan, tapi lu beli, ibaratnya kayak gitu. Itu suatu sampai kapanpun, apalagi lu punya masalah sama si A itu, anjir, kenapa dulu gua tolongin, gua kasih dulu duit, bener nggak? Tapi kalau misalkan ada temen lu dateng kayak ibaratnya kopi atau ibarat hal kecil yang sekiranya ya kayak gini lah, kan nggak kelihatan tuh. Apakah ini bakal diingat sama lu ketika lu lagi ribut nih? Anjing gua kasih kopi nih dulu, anjing gua kasih ini, itu nggak bakal diingat gitu. Makanya hal kecil ini aja nih yang bagus nih, air putih atau kopi. Iya. Kenapa? Itu adalah salah satu amal-amal yang tidak kelihatan tapi akan dibalas sama Allah langsung. Amin. Gitu. Rokok dulu. Ya. Oh ya, lu kan mau pergi juga gitu. Kemana? Niat lu kan mau jauh juga gitu. Itu untuk rencananya kapan ya? Kalau gua boleh tahu. Tapi kalau sekiranya untuk di privasi ya jangan lah. Sebetulnya mah harusnya tuh berangkat sekarang, cuman ya ada kendala lah. Jadi gua menurunkan ego dulu dan menunggu lagi untuk beberapa waktu ke depan ya guys. Nah, selama gua kenal sama lu kan ini yang gua masih bingung sama itu ada apa? Kan lu kan kadang-kadang sibuk ke musik ya. Iya. Gua perhatiin nih lu. Terus lu bikin selain konten lu itu bukan ke musik, kadang-kadang ke kayak video-video yang ibarat dari makanan ya, kuliner terus video-video kayak gak jelas lah ya. Ya pokoknya jalur lu tuh gue masih bingung, lu tujuannya tuh mau kemana sih? Mau jadi YouTuber, mau jadi penyanyi, atau mau jadi apa gitu? Coba lu jelasin deh itu. Pertama sih gue diambang-bimbang ya.
Sebenarnya gue terjun di YouTube itu dari tahun 2016. Dari tahun 2016 terus apa ya namanya bersautan dengan mimpi gue yang dari dulu gitu. Dari dulu gue pengen banget jadi seorang musisi kan ya. Intinya mah musisi ini. Nah terjun ke YouTube tuh gue bukan ngambil mimpi gue, malah bikin video-video gak jelas gitu. Nah asli jadi terbagi tuh. Jadi terbagi antara mimpi gue dan apa yang gue kerjain waktu itu. Terus untuk saat ini yang lo mau fokusin tuh apa sih? Kalau sekarang sih gue fokus ke kehidupan nyata dulu. Bahkan media sosial yang apapun itu sekarang gue lagi off dulu di sana. Karena pertama gue tuh harus ngikutin hidup yang ada di sana gitu. Jadi gue nggak suka kayak gitu. Nah sekarang untuk selanjutnya, untuk kayak lagu-lagu yang lain itu lu fokusnya itu ke nge-rap atau emang lagu-lagu yang kayak sebelum-sebelumnya kan banyak banget, jadi gue nggak bisa nyebutin ya satu-satu itu lagu gitu. Jadi lu niatnya mau fokus kemana sih lagu itu? Pokoknya kalau nge-rap sama nyanyi itu sebetulnya mah hobi doang sih, gue nggak terlalu fokus dan mencari kehidupan di sana karena emang industri musik itu kan tidak mudah lah. Istilahnya tidak mudah kita bisa hidup di sana gitu. Bahkan yang lebih dari gua juga, yang bagus dari gua, mereka sekarang gak ada kabarnya. Bahkan teman-teman gua gitu gak sedikit lah, gua banyak temen dari musisi yang istilahnya tenggelam lah gitu. Jadi gua nggak mau ngambil kehidupan di sana dan mencari penghasilan di sana, nggak mau gua. Jadi lebih baik gua kerja dan itu sebagai hobi aja. Lu tuh salah satu orang-orang yang kreatif kalau menurut gue. Iya. Gitu kan. Orang yang termasuk orang-orang cerdas lah gitu kan. Jadi amin. Lu menghibur itu bukan buat meskipun mungkin sebagian orang belum bisa ya ngerasa kehibur sama lu gitu. Tapi gue pribadi atau lu sendiri, lu seneng kan ngejalaninnya, lu ngejalaninnya seneng. Terus kayak gue nih di lingkungan tim ya kan, apalagi gue tiap hari sama lu, gue tuh ngerasa kayak kehibur banget dengan gaya lu, versi lu gitu. Cuman ya kadang-kadang gue bingung dengan kadang lu nge-rap yang kayak bener gitu. Gua enggak paham itu. Coba di apa sih namanya tuh? Krim apa gitu? Coba contohin itu seperti apa? Malu. Oh kalau enggak gini aja, lu kan sering nyanyi nih. Gua pengen lu nyanyi sekarang ya enggak? Nyanyi apa? Oh, gitar, pakai gitar. Iya, pakai gitar. Kita nyanyi bareng. Ya karena apa ya? Lu tuh kan orangnya pinter kan? Enggak, sama aja. Semua kayak drum apa sih lu mampu gitu memainkan gitu. Itu mah gimmick doang. Oke, kita nyanyi aja ya guys ya. Karena sekarang kita break dulu. Nggak tahu nih kita bahas apa ya selanjutnya, karena gua dari awal juga nggak disiapin ini ya bikin podcast, jadi nggak kemana jalurnya, random aja lah ya. Kita nyanyi dulu. Nyanyi apa nih? Lagu yang sekiranya kita gampang aja. Coba buat kameramen, mau request lagu apa, kita nyanyi bareng-bareng. Tip X boleh. Sebungan kita kan ini berpisah ya, akan berpisah, jadi selamat jalan, kita nyanyi lagu itu aja. Tahu nggak bang? Ya gue mungkin ikut aja, karena jujur nih sebelum nyanyi gue mau ngasih tahu sama kalian, gue itu nggak bisa ngepasin ini ya namanya gitar, karena gue bukan musisi ya. Ya ini mah kita happy aja, gue juga bukan musisi. Ya maksudnya gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa main gitar juga gitu. Gue cuman bareng-bareng aja ya. Kita setengah lagu aja ya, karena nggak tahu chordnya gue guys. Oke, mulai guys ya. Lirik Nawa, ikut nyanyi ya. Ayo bang. Terlalu lama, anjing capruk. Maaf guys. Jadi gue di sini, ini asisten gue nih. Coba ke kamera dulu sini. Ini asisten gue yang dimana selama ini yang ngebantu hidup gue ya. Nih, namanya si Black. Si Black nih. Oke, jadi kita nyanyi yang gue hafal aja ya. Oke. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini berarti. Ini lagu idola gue dari semenjak kecil ya. Oke. Ya, memorinya. When you feel alone, get out of this cruel world.
telling you to run. Listen to us, those angel voices. They sing to you and I'll be your guide back home when life keeps us bright. Love keeps us kind. It keeps us kind. Ya segitu doang lah. Pokoknya itu lagu dari Linkin Park. Enggak, jadi gini pertanyaannya tuh. Gua kira tuh lu bagus cuman di YouTube aja, maksudnya di setiap gua buka YouTube pasti nongol lu gitu. Ternyata secara langsung aja lu luar biasa kalau menurut gua. Emang iya? Iya. Sorry, Bo. Tapi nanti kapan-kapan kalau misalkan kita ketemu lagi atau emang bisa seperti ini lagi, gua pengen kayak main apa namanya? Drum ya. Lu sering banget tuh di YouTube lu yang di channel nggak tahu channel apa itu. Dari mana? Lu sering main, keren banget itu. Udah kayak Eno Netral ya kan. Yang mana? Itu pokoknya yang lu main drum. Yang mana sih nggak ada? Aduh kacau nih. Gimik. Oke guys, jadi begitulah ya. Tadi kita udah ngobrol berbincang-bincang bersama Bang Nopa. Sorry banget agak random ya obrolannya ya karena emang gak disiapin juga ini rencana malam terus sekarang ininya. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih siap lagi ya Bang ya. Terima kasih udah datang ke sini. Udah mau direpotin dari Tangerang ke sini. Ngopi dulu. Tos dulu. Nih, kampai. Gue mau nanya nih, ini kopi apa sih sampai kayaknya enak banget ini. Ini bukan kopi, susu Bang. Oh, susu ini. Oh, susu. Sengaja beli di Starbucks. Oh, Starbucks ini modelnya rasanya. Starling. Ya, jadi itu saja lah guys dari kita. Apa mau ada kata-kata yang lain? Yang ada sih, cuman kata-katanya itu tetap tanamkan yang sudah lu tanamkan ke diri lu. Ya. Pokoknya lu tetap jadilah orang-orang yang baik. Amin. Itu aja. Terima kasih ya Bang Nopa atas petuah-petuahnya yang barusan kita obrolkan. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sorry gabut banget gue ya karena ditambah lagi belum tidur gue dari malam. Push rank. Secara halus guys. Enggak bener. Pokoknya terima kasih lah. Oke, cukup sekian aja video ini. Terima kasih Bang Ridwan udah bikin ngejagain kamera. Terima kasih Bang Nopa. Mah tuh ya teh. Anjing gabut Pak gue. Ada anjing. Gas. Yeah.